Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, tasi'uha as-sujudu. Tasi'uha yang kesembilan hak daripada rukun-rukun salat yang jumlahnya ada 17. Yang kesembilan adalah as-sujudu, yaitu melakukan sujud. Sujud, syarat diterimanya sujud, harus pada saat sujud ada 7 anggota yang harus menempel pada saat dia sujud. Pertama yang harus menempel itu adalah jidat. Jidat harus menempel pada saat sujud. Tidak boleh jidat tertutup dengan sesuatu, tidak syah. Atau jidat tidak boleh tertempel oleh sesuatu yang apabila sesuatu itu bergerak dengan bergeraknya dia, nggak boleh. Contohnya begini, sholatnya pakai imamah. Maka kalau pakai imamah, kalau sholatnya pakai imamah, ujung cowoknya itu harus di atas. Kalau pakai peci harus begini. Ini maksufah, harus terbuka. Kalau dia pakai peci begini, maka dia sujudnya di atas peci. Kalau sujud di atas peci nggak sah. Kenapa? Dia ke bawah, waktu kita berdiri ada di atas nggak? Maka wujudnya nggak sah. Maka perempuan harus diangkat. Kalau kerudungnya kendor, dalamnya dikasih anduk Cina tuh yang warna putih. Nggak boleh kelihatan rambutnya, dia harus di sini. Ini namanya sujud. Nggak boleh pakai sorban panjang begini. Kenapa? Kalau waktu dia sujud sorbannya jatuh, dia sujud bisa. Ini sorban bergerak. Kalau sekali nggak apa-apa, pas kedua harus digeser dia. Begitu pula waktu dia sujud, ada kertas, ada tisu. Sujud pertama nempel di tisu nih, berarti kan kena tisu ya, gerak ke atas kan. Nah waktu mau sujud kedua tisunya digeser, nggak boleh di atas tisu lagi. Kalau di atas tisu lagi batal. Kenapa? Ketutupan sama tisu. Harus maksyufah, harus terbuka. Jangan sujud pada tempat yang dia ikut bergerak dengan gerakan kita. Kalau sholat di atas kasur, boleh nggak? Boleh. Spring bed boleh, latek boleh. Kenapa? Waktu kita berdiri itu kasur nempel apa nggak di jidat? Enggak boleh. Jadi boleh sholatnya kasurnya tinggi boleh. Cuma membelanya nggak enak. Tapi boleh nggak? Boleh. Itu pertama. Kalau ada jeriji batu-batu, udah biarin aja. Kenapa? Jumlah batu yang nempel sama jidat kita masih lebih banyak jidat kita. Jadi nggak usah diginiin, nggak boleh. Paham ya? Kan kadang-kadang sholat di bawah nempel tuh. Nah, biarin aja. Tapi kalau sesuatu benda yang menutupi bagian besar jidat kita, waktu sujud pertama kena nggak apa-apa, waktu kedua diambil, jangan sampai kena. Ini, hati-hati. Harus maksyufah. Yang kedua, dua telapak tangan. Ada namanya Dr. Syifa namanya. Itu anak dari Syekh Hasan Hito. Beliau mensyarahkan kitab Matan Goyah wa Takrib, menjelaskan ada 5 perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan, ada 5. Pertama dari auratnya, yang kedua dari segi tempatnya.
Imamnya kalau sholatnya perempuan semua itu, imamnya di tengah, maju cuma selangkah, bukan kayak kita di depan. Tapi kalau di depan boleh nggak? Boleh, kalau dia amat nggak masalah. Kedua, waktu dia punya masalah, menegurnya bukan subhanallah, tapi dengan tepukan tangan, tangan di sini, dibalik sama dia, gitu. Ya. Yang ketiga, waktu dia takbir, kalau laki-laki dibuka, kalau perempuan jangan dibuka dari dalam. Kalau kita gini, Allah, dia enggak, Allah. Waktu dia ruku, kita ruku lebar. Kalau dia ruku enggak. Begitu juga sujud, kita jangan kayak keledai, nggak boleh begini, nggak boleh kayak anjing, nggak boleh. Harus kebuka lebar. Kalau perempuan waktu dia sujud, dia neken dulu ke bagian payudaranya, tempelnya gitu. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Apalagi yang harus nempel? Dua dengkul. Apalagi jari jemari yang 10 ditekan, itu namanya sujud. Jadi boleh nggak sujud kaki satunya diangkat kayak anjing kencing? Nggak boleh. Kenapa? Dua-duanya harus nempel. Itu syarat daripada sujud. Ashiruha, yang ke-10 dari rukun sholat, at-tumakninatu fihi, harus tumakninah fihi di dalam sujud, biqadri subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi wahid marraful isaqali. Al-hadiyah asyara al-julusu baina sajdatain, dan yang kedua adalah duduk di antara dua sujud, karena sujudnya 2 kali. Sujudnya 2 kali karena malaikat menjawab salamnya Nabi. Aslinya sujud itu 1 kali. Waktu Nabi melakukan Isra Mi'raj, Nabi melihat banyak gerakan-gerakan malaikat, ibadahnya macam-macam. Ada yang ibadahnya berdiri, ada yang ibadahnya ruku, ada yang ibadahnya sujud gitu. Maka Nabi lihat gitu, bilang sama Jibril, dia lagi ngapain? Itu ibadahnya malaikat gitu. Maka Nabi doa itu, mudah-mudahan ibadahnya malaikat, caranya itu dijadikan ibadah Nabi Muhammad dan umatnya. Waktu Nabi melihat ada malaikat sujud dari awal sampai dengan hari kiamat, Nabi salam gitu, assalamualaikum. Jawab salam wajib gak? Wajib. Nih untuk pertama kalinya malaikat angkat kepala, siapa yang ngasih salam? Dia berdiri tuh, waalaikumsalam. Sujud lagi, makanya sujud 2 kali. Dari mana Ustaz? Sulamul Munajat, ada kitabnya. As-saniyah asyara, yang ke-12, at-tumakninatu fihi, yaitu melakukan tumakninah di antara 2 sujud tadi. Nah, duduk dalam sholat itu cuma ada 2. Duduk dalam sholat itu cuma ada 2. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kalau tawarruk ini gampangnya gini, semua duduk istirahat, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyatul awal, itu iftirash. Duduk tawarruk itu hanya dilakukan pada tasyahud akhir yang langsung dengan salam. Kalau kita duduk tahiyat akhir tapi tidak langsung salam, tapi melakukan sujud sahwi, maka duduknya iftirash. Kita meninggalkan qunut tadi. Maka waktu melakukan tahiyat akhir, duduknya jangan tawarruk. Kenapa? Kita mau melakukan sujud sahwi, maka duduknya iftirash. Nanti setelah kita melakukan sujud sahwi, ya kan 2 kali duduk langsung tawarruk, langsung assalamualaikum. Tawarruk hanya dilakukan pada saat duduk tahiyat akhir yang diiringi dengan salam. Kalau tidak diiringi salam, ada pekerjaan yang lain, maka duduknya iftirash, mau duduk istirahat dan lain sebagainya. As-salisa asyara, dan yang ke-13, at-tasyahudul akhir, harus melakukan bacaan tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi, dan yang ke-14 harus duduk pada tasyahud akhir. Al-khamisa asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ke-15 harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW fihi, pada tasyahud akhir. Makanya Bapak, kenapa imam cepat banget? Dia cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pernah nggak dapat imam tarawih cepat banget? Dia nggak baca kama sholaita ya.
Dia cuma salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri. Kenapa? Cuma salam pertama doang yang rukun, salam kedua sunnah gitu. Jadi imamnya cepat, efisiensi. Apa aja nggak dibaca, iftitah nggak dibaca, tumanina dikurangin, bacaan dikebutin, ya kan? Iya itu, ya nggak apa-apa. Asal tahu ilmunya, boleh bacaannya diwasol. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, lahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh kalau bisa wasolnya, tapi kalau nggak bisa wasolnya nggak boleh. Karena nanti ada hamzah koto, ada hamzah wasol, dia harus bisa beda. As-sadisa asyara, yang ke-16, at-taslimatul ula, salam yang pertama. Salam bukan nengok. Kalau nengok hukumnya sunnah. Salamnya assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau kita udah kebelet, udah salamnya sekali aja, assalamualaikum warahmatullahi, langsung tutup kentut gitu. Tapi kalau kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum batal. Batal. Assalamu alaikum ke kanan, kumnya kepada mereka. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, enggak, assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi. Yang kanan nih, yang rukunnya, bacaan salamnya, nengoknya enggak, kita gini dong, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kapan dipakai? Kalau sholat di Hijri Ismail. Kalau sholat di Hijri Ismail itu askarnya galak-galak, dikasih cuma 2 rakaat. Bagaimana caranya supaya nggak kelihatan 2 rakaat? Ya salamnya jangan nengok, duduk aja iftirash, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri, Allahu Akbar. Kata askarnya belum kelar dia. Padahal kita udah sholat yang kedua. Pakai. Gak bisa kunut itu gampang. Kunut itu tashtamilu bainas sana'i wa du'a, cuma 2. Namanya kunut itu ada pujian dan doa. Yang pendek aja. Kalau nggak dikasih dapat masjid yang nggak pakai kunut waktu iktidal, Allahumma gfirli ya ghafur, udah cukup dapat kunut dia. Gak usah ngangkat tangan. Yang ngangkat tangan sunnah, yang penting baca doanya. Jadi kalau semuanya dipelajari, nggak ada yang pusing. Mau sholat temannya siapa, nggak pusing. Cuma satu di belakang mazhab Abu Hanifah doang, rada ribet itu. Beda memang. Makanya kalau bisa agak repot gitu. Kalau Maliki, Hambali, Syafi'i masih aman. Mekah masih aman. As-sabi asyara at-tartibu, yang ke-17 kudu tartib sesuai sebagaimana kami katakan fil awal, kami sebutkan di awal. Wa amma mayubtilus sholata, maka adapun perkara yang membatalkan sholat, fahuwa tarku syartin, yaitu meninggalkan satu syarat, minas syuruti, daripada syarat-syarat sahnya sholat. Udah sholat itu kagak pakai wudu, sah nggak? Nah, karena meninggalkan syarat nggak sah. Sholat nggak baca Fatihah sah nggak sah. Meninggalkan syarat itu juga menyebabkan dia tidak sahnya. Autar ruknin minal arkani, atau dia meninggalkan satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Sujudnya cuma 1 kali, nggak pakai ruku, meninggalin iktidal, nggak baca Fatihah, tidak melakukan bacaan tasyahud akhir sampai sempurna dengan sampai Allahumma sholli Muhammad, batal ya, nggak sah. Artinya batal gimana? Kalau dia sadar tidak ditambah rokaatnya batal. Tapi kalau dia sadar ada rukun yang ditinggalkan dalam rokaat yang sama, maka boleh diambil dia. Boleh diambil. Dia sholat gitu, sholatnya banyak pikiran, THR-nya belum turun. Sholat, habis berdiri, mohon maaf, habis berdiri itu harusnya ruku. Habis ruku baru ini kagak, banyak pikiran, Allahu Akbar, waladhdallin, amin, langsung sujud dia. Ada yang ketinggalan nggak dia? Ada yang ketinggalan. Maka karena dalam rokaat yang sama, dia boleh diambil, langsung balik lagi berdiri, ruku, tidak boleh, itu di rokaat yang sama. Tapi kalau dia ingatnya di rokaat berikutnya, maka rokaat yang ketinggalan rukun jangan dihitung. Berarti nanti dia tambah 1 rokaat dan ditutup dengan sujud. Tapi kenapa? Ada rukun yang bermasalah. Dia sadar nggak baca Fatihah, dia nggak nambah rokaat, itu namanya nggak sah, kurang rokaatnya. Jadi tidak meninggalkan rukun otomatis batal, enggak.
Selama dia ingat, di mana dia ingat, tambahin rakaat. Orang bilang kita sholat maghrib 4 rakaat, iya, kenapa? Gua tadi nggak baca Fatihah, ngelamun. Boleh. Jadi yang lainnya, Assalamualaikum, kita nggak mau berdiri. Wah, ini menambah rakaat. Lu kenapa? Kalau rakaat pertama aku mikirin diri gua lupa baca Fatihah. Boleh. Ya, jadi emang harus begitu, jujur. Kadang-kadang kan enggak. Makmum kan ngikutin imam. Makmum pusing berdiri, dia ikut berdiri. Kenapa? Sama-sama banyak pikiran. Makmum banyak pikiran, imam kalah. Lu kenapa ngikut? Gua juga lupa. Gitu ya. Itu mau parung sini kan alhamdulillah. Altar ruknin atau meninggalkan satu rukun minal arkani daripada rukun-rukun al-marati yang terlewat. Qala fi Zubat, sebagaimana yang disampaikan Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Zubat beliau. Wa yubtilu sholata tarku ruknin aw fawatu syartin min syurutin qad madaw. Wa yubtilu sholata, dan yang membatalkan sholat tarku ruknin, yaitu meninggalkan satu rukun saja, au fawatu syartin, atau luput akan satu syarat, min syurutin, daripada syarat-syaratnya sholat, qad madaw, yang telah dijelaskan pada yang lain. Wa amma sunanuha fakasiratun, maka adapun sunnah-sunnah daripada sholat itu fakasiratun, maka banyak. Minha, di antara hak daripada sunnah, ma, yaitu perkara dia yang ada itu sunnah kharijaz sholati, di luar sholat. Bapak, sholat itu sunnahnya itu ada hampir 300, ada yang bilang hampir 500 sunnah-sunnahnya. Ada yang sampai bilang 400, ada yang bilang 215, paling banyak sampai bilang 500. Yang 500 ini ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah dalam sholat, ada sunnah setelah sholat. Yang semakin lama ditinggal jadi sunanil mahjuro, sunnah yang udah tinggal cerita. Jadi nanti kita cuma pernah dengar doang, ada duduk istirahat namanya. Siapa yang meninggalkan? Yang meninggalkan kita sendiri, karena menganggap efisiensi. Ninggalin duduk istirahat, meninggalkan doa iftitah, meninggalkan ta'awuz. Saya pernah cerita di sini. Masih ada nggak di masjid kita, setelah pelaksanaan sholat fajar, setelah pelaksanaan sholat qobliyah subuh, masih ada nggak orang yang lepas peci, lepas baju koko, lalu berbaring pakai lambung sebelah kanan, kepalanya di sini, kakinya di sini, sampai baca istighfar Jibril 100 kali, menghadap kiblat sebelum komat? Masih ada? Ada apa enggak? Nggak ada. Padahal Nabi melakukan yang sama. Nabi begitu dulu, sahabat tunggu dulu sambil nunggu qomat subuh. Kenapa? Dia ini istirahat semalam, habis tahajud, habis qiyamul lail, biar istirahat dulu. Nanti sudah mau mendekati waktu subuh, baru dia qomat. Sekarang mana ada masjid yang begitu? Nggak ada. Kalau ada, dibangun tidur aja ente. Masjid ini tempat ibadah. Nengok pengurus geblek gitu. Ini sunanil mahjuro. Itu di Bulughul Maram diceritakan banyak. Duduk istirahat udah mulai ditinggal. Karena apa? Pantat udah nempel sama tumit, siap-siap berdiri. Dan yang dicari imamnya yang cepat. Kalau bisa tarawih jam 8, selesai jam 8:10 menit. Lu aja imamnya, jangan nyuruh gua. Nggak bisa. Nah itu. Jadi menurut dia efisiensi, lama-lama udah hilang. Nah apa saja nih sunnah di luar sholat? Wahwa al-adhan, yaitu melakukan azan. Azan disunahkan bukan hanya saja waktu sholat. Azan disunahkan ketika mau mendirikan sholat. Sunnah, kita nggak sholat isya nih tadi, nggak sholat taraweh misalkan, mau sendiri, nanti malam sholat sepertiga malam jam 2, ya sunnah azan, karena kita mau sholat. Tapi jangan pakai speaker, nanti jadi aneh. Azan, tapi ada nggak yang azan? Sholat dulu, Allahu Akbar, ada. Kata bini kita, udah lewat, bisa jam 7, bini geblak lagi, sama aja. Padahal banjir, kebakaran, surupan, apalagi angin puting beliung, azannya. Setan di azannya, kuping kanannya dikomatin dulu. Yang kesurupan azan. Gampang kan udah dikasih tahu caranya.
Wal iqamatu, dan sunnah melakukan iqamah. Tapi khusus sholat yang dijamak, azannya cukup 1 kali, qomatnya 2 kali. Jadi kita jamak maghrib sama isya, azan dulu, habis azan langsung qomat, sholat jamak maghrib, habis assalamualaikum ada yang berdiri, qomat lagi. Supaya apa? Ada pemisah maghrib sama isya. Warawatibu minas sholawati, dan mengerjakan sunnah-sunnah rawatib, sholat rawatib. Wahya isnatani wa ishruna rakaatan, yang jumlahnya ada 22 rakaat. Minha, di antara yang 22 rakaat, muakkadatun, ada yang disebut dengan sunnah muakkadah, sunnah yang hampir-hampir Nabi tidak pernah tinggalkan, jadi amat dianjurkan. Wahya rakaatani qabla subuh, yaitu adalah sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang ringan. Bacanya apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan Allahu ahad. Siapa yang bisa, ganjarannya lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Kalau mau jadi obat diganti, bacanya pertama alam nasyrah, yang kedua alam taro. Idza qara alam wa alam lam yusibhu alamun, kata Ibnu Ghazali. Siapa yang baca surah alam nasyrah, alam taro pada subuh, maka akan ditinggalkan pada hari itu alamun, bencana. Kalau mau punya urusan, bacanya alam nasyrah, alam taro. Besok mau tanda tangan, mau nagih dah. Ini orang hilang mulu ini kalau nagih. Nah, bacain alam nasyrah, alam taro. Wa rakaatani qabla zuhri, rakaatani, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Wa sitta asyarata ghairu muakkadatin, dan jumlah yang 12 itu sunnah ghairu muakkadah. Nabi tidak sering melakukan, atau ada sahabat melakukan, Nabi tidak melarang, udah kerjain aja, jadi nafal mutlak, nggak masalah. Wahia rakaatani qabla zuhri, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau digabung sama yang muakkadah, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi zuhur itu qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4, yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Boleh dalam satu salam, boleh bikin 2 kali salam, boleh. Wa rakaatani ba'da, dan 2 rakaat setelah zuhur. Ziyadatan, untuk menambahkan alal muakkadati, atas sunnah yang muakkadah. Wa arba'un, dan 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. Wa rakaatani qabla al-maghrib, ini yang disebut qobliyah maghrib nih, ada. Wa rakaatani qabla al-isya'i, dan 2 rakaat sebelum melakukan sholat isya. Wa ammal witru, maka adapun sholat witir itu apa? Fahuwa, adalah sholat sunnatun mustaqillatun, adalah sholat sunnah yang tersendiri. Wa aqalluhu rakaatun, dan paling sedikit daripada sholat witir adalah 1 rakaat. Wa aktsaruhu, dan yang paling banyaknya sholat witir 11, yaitu ada 11 rakaat. Wa adnal kamali, dan paling sedikitnya yang sempurna salah surqaatin, ada sebanyak 3 rakaat. Jadi kalau mau diberikan gambaran gini, sholat sunnah itu ada 3. Pertama, ada sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yang disebut dengan sholat sunnah rawatib tadi, yang dia terbagi 2, ada sunnah muakkadah, ada ghairu muakkadah. Kerjain aja deh semua. Ada yang kedua, sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab. Nah, sholat witir ini adalah sholat yang memiliki waktu. Apa waktunya? Waktu sholat witir itu setelah melaksanakan sholat isya, walaupun tidak di waktu isya. Maksudnya gimana? Kalau kita melakukan sholat jamak takdim, habis maghrib lalu isya, itu kan 6:30, udah masuk waktu isya belum? Belum, tapi sudah boleh melakukan sholat witir. Kenapa? Karena memang witir itu dilakukan setelah sholat isya. Dia nggak ada tuh kaitannya dengan tidur sama tidak tidur, nggak ada. Abu Bakar makruh tidur kalau belum sholat witir, maka sholat witir setelah sholat isya. Kata Umar, Nabi nyuruh sholat witir itu di akhir sholat. Yang bagus gimana? Digabung dua-duanya. Tadi habis taraweh sholat witir 3 rakaat. Paling banyak berapa tadi? 11. Berarti nanti malam bangun tidur sebelum sahur nambah lagi berapa?
8 rakaat. Masih kurang, jangan tutup witir sholat sunnah yang lain dulu boleh. Yang nanti tutup lagi sama witir walaupun ditambah 2 rakaat. Itu namanya menyempurnakan witir. Bukan 2 kali witir, karena haram melakukan witir 2 kali dalam satu malam. Kalau ini enggak, nyicil witir semalam 2 kali. Tadi 3 rakaat, nanti malam baru sempurna. Bisa dipahami? Apa-apa. Yang nggak boleh 11 kali 2. Jadi sholat witirnya 22 rakaat nggak boleh. Bisa dipahami ya? Dia ibadatun mustaqilah. Bacaannya saya udah kasih tahu kemarin ya. Jangan lupa ya, Sabbih isma, Qul ya ayyuhal kafirun, Wallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Kalau pakai yang banyak, Lailatul Qadar sama surah Qul ya ayyuhal kafirun. Wa minas sunani, dan adapun daripada sunnah-sunnah sholat yaitu huwa perkara matlubun, yang dianjurkan atau yang dituntut fis sholati, di dalam sholat. Sunnah itu apa? Perkara yang dianjurkan. Kalau bisa jangan tinggalin, karena nyempurnain sholat walaupun hukumnya sunnah. Wa huwa qismani, dan sunnah-sunnah itu qismani, terbagi menjadi 2. Ab'adun, ada yang dikenal dengan sunnah ab'ad. Wa hay'atun, ada yang dikenal dengan sunnah hay'at. Catatannya gini, kalau sunnah ab'ad, sunnah yang apabila ditinggalkan baik secara sengaja ataupun lupa, memberikan konsekuensi sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Kalau hay'at, ditinggalkan sengaja ataupun dia lupa, enggak dianjurkan sujud sahwi, bahkan batal sholatnya kalau sujud sahwi, dianggap nambah gerakan. Ab'ad aja yang 5 perkara yang kalau dia tinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Sekarang dia tinggalin sunnah ab'ad, lalu dia nggak sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Sah, tapi nggak sempurna. Ada manusia mata kirinya picak, dibilang manusia apa nggak? Manusia, tapi sempurna nggak? Nggak. Nah, kepicekannya ini diganti sujud sahwi 2 rakaat, diganti mata palsu, jadi kelihatannya seperti sempurna. Wal ula, dan yang pertama sab'atun, yaitu ada 7. Artinya sunnah ab'ad itu ada 7. At-tasyahudul awal, yang pertama adalah tasyahud awal. Wa qu'uduhu, duduk tasyahud awal. Wa sholawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan bersalawat kepada nabi pada tasyahud awal. Sampai situ nih 3 perkara ini. Kalau ninggalin tasyahud awal langsung 3 nih yang kena nih. Tidak duduk tasyahud awal, tidak melakukan bacaan tasyahud awal, dan tidak bersalawat kepada Nabi. Jadi kalau ninggalin tahiyat awal itu ninggalin sunnah ab'ad tuh. Maka 3 sunnahnya hilang tuh, maka dikenakan sujud sahwi 1 kali. Artinya tetap mau ninggalin berapa sunnah apa, tetap aja sujud sahwinya 1 kali, 2 kali sujud. Jadi kalau udah berdiri gitu, habis qul huwallahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau masih bentuk sedikit, ingetin Subhanallah, duduk lagi. Tapi kalau udah berdiri, Allahu Akbar, maka makmum sunnah langsung ikutin imam. Bahkan nggak boleh dia duduk sendiri tahiyat, nggak boleh. Ini yang dikatakan sunnah fahisyatut takhalluf, sunnah yang kalau dikerjakan terlihat perbedaan antara imam dan makmum mencolok, maka batal awal, termasuk tasyahud awal. Udah berdiri kita ngikutin imam, nanti kita berharap sujud sahwi bareng-bareng. Imamnya lupa nggak sujud sahwi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah sekarang kebalikannya, imamnya benar, makmumnya banyak pikiran. Harusnya tasyahud awal dia berdiri tuh, ya kan? Maka untuk makmum harus turun. Lah itu kan rukun berdiri, tasyahud awal sunnah, iya, ngikutin imamnya yang wajib dia, makanya dia harus turun. Begitu pula juga kunut, kita pengen kunut, imamnya nggak kunut, jangan kunut, ikutin aja, ikutin aja. Bisa dipahami. Sekarang imamnya kunut, kita nggak mau kunut, mau sujud aja, nggak boleh, batal sholat jamaah. Wassalatu ala ahli fi tasyahudil akhir, dan berselawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Itu yang tadi sebenarnya disingkat, dia disuruh sujud sahwi, itu yang tarawih. Cuma karena ada abad ini dah bodo amat gitu. Demi cepatnya waktu. Wal kunutu, meninggalkan kunut. Wal qiyamu lahu, dan berdiri pada kunut. Wassalawatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam
dan dia meninggalkan pula pada saat meninggalkan pula itu nggak berselawat, tidak memberikan salam kepada Nabi, tidak memberikan kehormatan kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi, fihi pada melakukan sunnah kunut tadi. Wa idza turika minha syai'un, dan apabila meninggalkan minha daripada sunnah syai'un sedikit pun, artinya satu saja, jubira, maka bisa ditambal atau bisa ditutupi disujud disahwi dengan melakukan sujud sahwi, bisa, tetapi tidak sesuatu yang diwajibkan. Enggak. Kalau bisa bisa, tapi kalau nggak bisa tinggalkan juga tidak masalah. Itu yang lebih bagus. Pada kaul yang ekstrim mengatakan begini, kalau kita pengen sujud sahwi, imamnya nggak ngasih sahwi, udah belakangan aja, imamnya duluan yang assalamualaikum warahmatullah, wassalamualaikum warahmatullah, baru kita sujud sahwi, boleh. Tapi kalau takutnya kita jadi masalah, nggak usah, ikutin aja, apa aja udah ditanggung sama imam. Ente mah tetap 27 yang kurang imamnya. Kenapa? Kita iktidaan bil imam. Wasania itu kasiratun, adapun sunnah hayat itu banyak. Minha diantaranya raf'ul yadaini, mengangkat tangan fi arba'ati mawadi'ah, pada 4 tempat. Jadi jangan setiap sholat ngangkat tangan. Gini, 4 kali kapan aja? Takbiratul ihram, Allahu akbar, 1. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar dulu ya. 2. Sami Allahu liman hamidah. 3. Allah sujud. Nanti angkat lagi kapan? Kalau bangun daripada tahiyat awal. 4 kali aja, jangan setiap rakaat bangun Allah gini lagi, makruh. Jangan, kan udah belajar sekarang ya. Dia nggak merusak sholat, tapi makruh ini ngurangin ganjaran. Kontenannya setengah. Jangan, itu kelihatan orang itu belajar apa enggak kelihatan, alim sama enggak kelihatan. Kenapa? Dari gerakan sholatnya. Contoh cerita kan, Ki Abdul Hamid mempersilahkan Muallim Syafi'i Al-Dami untuk mengimami sholat jenazah. Ana muhaddisin wa antum fuqaha, antum lebih paham. Gerakannya ketahuan. Waktu tahiyatnya dia rapi tangannya, nggak begini. Kalau kita kan begini, nggak batal, karena ini bagian dari bukan tangan, boleh. Cuma kan ini kelihatan sampai pikiran gitu. Siapa yang tahu ini? Bisa terus itu ya. Ini kelihatan yang alim mana, mengalim mana, kelihatan. Wa wada'ul yamin 'ala shimal, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berarti boleh habis takbir begini, enggak apa-apa. Mau gaya baru gitu. Allahu Akbar. Biar apa? Biar lu pada nengok, enggak apa-apa. Gini gitu. Tapi yang bagus begini. Sekarang begini boleh enggak? Boleh nggak? Boleh, cuma ini nggak disebutin yang muter-muter nih. Allah. Ada, kenapa? Karena dia menganggap tangan kanan itu nanti nggak mungkin gini, maka ini dulu kan, maka diputar sama dia gitu. Ini mah nggak ada. Udah yang biasa-biasa aja. Biasa mancing itu. Oh iya, betot gitu ya. Nah juga jangan, nanti saya belum ketemu, cuman khilafnya banyak gitu. Belum ketemu yang sampai diputar, cuma tata krama aja, jangan supaya apa ini ditiban maka diputar bahasa. Padahal maka ada begini tulis. Kalau yang begini, nah ini ada versinya, satu hadis. Memang waktu itu dalam keadaan dingin, maka jari Nabi bergerak. Sahabat lihat, wah dingin, Bapak Nabi begini nih. Makanya ada Torikoh begini nih. Mana nih Allah, di mana nih Allah, ada dasar ada. Kalau yang mutar saya belum ketemu dasarnya. Kalau yang baru ini tukang betok itu, tukang mancing, tukang usen itu. Kuat. Nggak perlu. Nyolek itu dalam keadaan seandainya orang yang kita mau ikutin itu makmumnya belum paham. Kita nggak perlu, karena dalam sholat berjamaah nanti kita ketemu. Makmum itu, kata makmum itu yang perlu makmumnya, imamnya nggak perlu. Kecuali pada 4 sholat, nanti dijelaskan. Sholat Jumat harus imaman, makmuman. Kata makmum, ini hanya makmum yang mengatakan, Bang Jamal sholat, asal sholatnya sejenis ya, bukan sholat jenazah, bukan sholat gerhana. Kenapa? Sholat gerhana kan 2 kali ruku, 2 kali diri, dia nggak sejenis, makanya nggak sah.
Makanya imam-imam Bang Jamal sholat ba'diyah isya misalkan, saya sholat isya itu derajatnya sama-sama sholat sejenis, saya tinggal nempel aja, takbirnya dikencengin Allahu Akbar, maka Bang Jamal udah paham, berarti ada makmum bacanya jahar, nggak apa-apa, saya ngikutin. Nah kan saya di sini nih, ada lagi yang ngikutin, bukan jadi pemain sayap begitu, bukannya di sini, dia di tengah. Nanti dia takbir Allahu Akbar, maka yang di sebelah tadi saya di sini otomatis mundur. Kalau nggak mundur-mundur, barulah dia noleh gini, baru mundur. Paham? Nggak perlu waktu iktidaan tepat. Dan sholat kalau sejenis biarin aja ngikutin. Jangan sampai ada begini Ustaz begini. Dia kasih tahu ini sholat sunnah, ngapain? Nggak apa-apa. Sholatnya sejenis. Kalau sholat jenazah, sholat gerhana itu udah sejenis, makanya nggak sah kita berjamaah sama dia. Jadi jangan ditepak itu ya. Tepak itu kalau makmumnya nggak paham nih, kita udah di sini, dia masih di sini aja, maka dia baru ditepak itu, baru dia mundur. Sudah amin ya. Harus belajar dari tempat berdiri. Sekali lagi ya, tempat berdirinya orang sholat itulah nanti tempat di mana Bapak meletakkan keranda jenazah. Terletak Bapak latihan sholat dengan rapi, itulah tempat cara Bapak taruh keranda jenazah. Kalau seandainya Bapak melakukan sholat jenazahnya banyak, yang meninggal di Aceh banyak, ada di atas 1000, sekali sholat itu bisa 200 jenazah. Nah, cara meletakkan jenazahnya gimana? Itu caranya seperti kita melakukan sholat berjamaah. Itu yang harus dipahami. Kalau disolatin satu-satu, capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tarik jenazah kedua. Allah, capek. Imamnya besok mati juga, dikuburin lagi. Satu kloter 200 orang. Maka peletakannya gimana? Peletakannya begini. Imam di depan, jelaskan posisinya imam di depan. Sof laki-laki paling bagus itu adalah sof yang dekat dengan imam. Itu sof paling bagus. Sof 1 itu paling bagus. Susul sof 2, sof 3, sof 4. Sof perempuan yang paling bagus itu yang mana? Yang paling jauh sama imam itu paling bagus buat perempuan. Kalau seandainya imamnya di sini, Ustaz Safi di sini, ini sof pertama nih. Nah, di mana sof terbaiknya perempuan itu pintu nomor 1 di situ dia. Semakin jauh dari imam itu paling bagus. Nanti yang terlambat depannya lagi depan. Nah, hal ini dipakai kaidahnya pada saat melakukan keranda jenazah yang banyak. Yang meninggal banyak, campur-campur. Nah, ini kiblat nih. Di sini kiblat. Maka keranda yang paling dekat dengan kiblat siapa? Keranda perempuan. Dijejer dulu keranda perempuan. Terus mana? Keranda anak kecil. Baru keranda laki-laki, nanti satu keranda orang yang dianggap kepala desa, orang yang dihormati. Nanti imamnya di depan keranda yang satu itu. Bisa digambarin nggak? Paham nggak bayangan? Begitu. Siapa tuh? Sahabat Nabi banyak. Nah, waktu perang Hamzah yang di depan Nabi. Kenapa? Pamannya Nabi. Sisanya kerandanya di depan semua. Begitu cara nyolatin jenazahnya banyak. Perempuannya kan imamnya di sono. Jadi kalau bayangan kita sholat jenazah diputar aja, imamnya di sini, keranda perempuannya di sono. Tapi kiblatnya di sono. Begitu caranya. Kerandanya suami istri, yang laki di sini, suami istrinya di sini, imamnya di tempat lakinya. Bisa dipahami. Ada anaknya, geser ibunya, anaknya yang di tengah. Kalau perlu satu masjid 200 orang, sisain ujungnya satu. Begitu, bukan dijejer begitu. Paham ya? Wa du'aul iftitah, dan sunnah membaca doa iftitah. Kapan sunnahnya? Setelah takbiratul ihram. Kalau habis takbiratul ihram udah baca bismillah, udah hilang sunnah iftitahnya. Wa ta'awudzu qabla al-fatihati, dan sunnah membaca ta'awuz sebelum membaca Fatihah. Kalau udah keburu Fatihah, sunnah ta'awuznya juga hilang. Wa ta'minu ba'daha, dan sunnah membaca amin sesudah membaca al-Fatihah dengan cara
dia berbarengan dengan aminnya imam. Jangan aminnya lebih dulu daripada imamnya. Kata malaikat kalau dia bisa berbarengan itu doa dia dijabah langsung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Napas dulu imamnya. Imamnya lari baru amin. Itu yang didoain istajib doana sama malaikat yang bareng. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu imamnya belum angkat, baru mau dia. Robik Firli disunahkan bagi setiap orang yang baca Fatihah. Sekarang imamnya yang baca Fatihah, kan yang baca Robik Firli imamnya. Kita kapan sunnah Robik Firli? Pas baca Fatihah sendiri. Bacaan kita. Dan bacanya sir. Dolin sambil naik nafas. Robik Firli wali walidayya. Amin. Nunggu dulu, kalau memang ngasih kesempatan imam makmum baca Fatihah. Nanti dia nih pas jadi baca dari dia baru Robik Firli. Jadi jangan Robik Firlinya imam, imam yang baca. Gitu. Itu aturan. Jadi kadang-kadang yang di masyarakat bukan berarti salah tempatnya. Gurunya waktu itu belum lupa jelasin, guru meninggal. Ntar baca Robik Firli itu bagus tuh. Iya, dia nggak ngerti kapan baca Robik Firli. Yang penting nggak walatolin Robik Firli. Bener bacaan imam yang berhak. Kata imam punya gua, lu baca sendiri ntar. Cuma nggak dijelasin ke guru meninggal. Sama kayak kasus habis sholat Jumat, sholat zuhur. Itu kiainya keburu meninggal, belum jelasin. Di kampung kagak ada masjid nih, sholat Jumatnya belum mau sholat Jumat mana? Nih kita mah nggak ngembarin muklihun ya, muklihun udah lama emang enak. Biar kata sholatnya jauh lah gitu, masyakoh kata kiai. Ini orang kampung ada berapa orang kakaknya ete, wah banyak bu, sampai 120 kakak kita bisa. Ya udah bikin sholat Jumat yuk, di Jumat. Ternyata pas sholat Jumat itu banyak yang merantau. Itu kakak bener 120 isinya wadon kabeh, perempuan nggak bisa menggantikan posisi laki-laki. Dihitung ya elah yang sholat Jumatan cuma 22 orang, maka sholat Jumatnya tetap dilakukan. Kenapa? Memang kewajiban dia di satu kampung untuk melakukan Jumatan. Nanti ada ya dijelasin tentang masjid. Lalu bikinlah sholat Jumat. Karena syaratnya harus 40 orang, itu kurang nggak orangnya? Kurang, maka harus ditambah dengan sholat zuhur. Nah lama-lama udah balik lebaran, kumpulkan dia, kumpul orang as di situ kan, berarti udah 40. Giliran udah kumpul 40, ustadznya meninggal. Nah ini tetap sholat tuh, waduh, padahal ustadznya mau nyampein kalau udah 40 nggak usah sholat zuhur, keburu meninggal. Ini saya sampein, saya masih hidup. Ya, jangan salah. Kalau sholatnya di kampung, ini masih ada warganya, nggak usah pakai sholat zuhur, kecuali sholat di kantor mulia. Ada orang asli mulia yang sholat itu ada nyampe 40. Saya nggak yakin itu orang Eropa, orang Afrika, orang ini, orang Filipina. Ya kan? Iya, itu ikhtiarnya kita jaga kesempurnaan dengan sholat zuhur boleh. Tapi kalau sholatnya istiqomah nggak usah, muklihun nggak usah gitu. Nanti dijelasin ya pas bab sholat Jumat. Wa suratu ba'da takmin, dan sunnah membaca surah setelah amin. Nah artinya surah setelah Al-Fatihah sunnah hayat. Mau efisiensi ente ya udah nggak usah dibaca. Wal jahru bil qiraati, membaca keras dengan bacaan qiraat. Wal isroru biha, dan memperkecil bacaannya fi mahalliha, sesuai dengan tempatnya. Kalau zuhur pelan-pelan, kalau malam isya kencang kan kencang. Sekarang dibalik boleh makruh. Gitu aja. Yang nanti tahu dasar aneh dah. Masa sholat zuhur aneh dah, masa sholat maghrib imamnya diem aja. Kan gue bingung gitu. Lu dalilnya apa lagi sih? Nah, udah ikutin aja. Ente pahalanya 27, imamnya yang pahala 12. Udah ngikutin, ente makmum terima beres.
Ibarat kata kalau panitia makan terakhir, yang penting tamu makan, panitianya belum tentu. Belum tentu, kadang banyakan, kadang. Tapi kita mah yang namanya tamu pasti makan. Itu aja, itu resiko jadi imam. Tapi kalau dia benar, ganjarannya dia paling gede imam. Ya. Wa takbiratul intiqal, dan sunnah membaca takbiratul intiqal. Bukan cuma imam, antum juga. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Kita sunnah nih, Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu. Boleh. Kalau orang yang azan, sunnah sebelum mengucapkan lafadznya diulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada diulang, atau sebelumnya atau sesudahnya silakan ada. Tapi kalau takut keder ya nggak usah diulang. Timbang nanti itu kan Allahu akbar, Allahu somad. Nah, repot lagi jangan. Bid'ah lagi aja. Kalau dipotong repot. Wat tasbihatur ruku'i was sujud, dan sunnah membaca tasbih pada saat ruku dan sujud. Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, itu sunnah. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah, sunnah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus, dan meletakkan kedua tangan di atas paha ketika kita mengadakan duduk. Jadi lurus gini, di paha. Ini ya, tuh. Ini paha jangan begini. Ini ya, ini tuh. Ini lurus, bukan di sini, sini. Yabsutul yusra, yang membentangkan tangan kiri, wa yaqbidul yumna, dan menggenggam tangan kanan, ilal musabbihat, kecuali jari telunjuk. Jadi begini. Ini ya. Ini begini. Maaf ya, ini begini. Ininya dari awal udah begini. Kecuali ini doang nih. Supaya apa? Dia begininya gampang. Jempolnya di bawah, supaya apa? Enggak gerak tangannya. Kalau gini gerak enggak? Ketahan jempol. Tapi kalau dia begini dia bisa lepas, susah kan kalau gitu lagi. Tangan di sini lagi, tahan lagi, repot. Makanya diganjel orang ini. Gini kan. Jangan langsung begini dari awal. Tiketnya kurang. Kapan? Asyhadu an la ilaha illallah. Baru dinaikin tangannya. Gak usah begini lagi, ditahan sama dia di sini. Nah, aman. Toba dah. Kalau nggak diganjel gini, nakal dia. Nakal banget. Gini lagi. Jempolnya di bawah ya. Begini dari awal, udah siap-siap nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan dari awal udah begini. Boleh nggak? Boleh. Namanya juga sunnah. Kalau sunnah jangan galak-galak ya. Tangan lu tuh potong, gerak-gerak mulu. Nah, galak banget itu orang. Wal iftirashu fi jami'il jalasat, dan melakukan iftirash, duduk iftirash pada seluruh duduk-duduk, kecuali pada saat melakukan tawarruk pada tahiyat akhir. Ini jelasin. Wa tawarruku fil jalsatil akhirah, dan baru duduk tawarruk ketika melakukan duduk pada tahiyat akhir. Baru tuh. Boleh nggak iftirash di tahiyat akhir? Boleh, makruh. Kecuali pada saat ketika duduk tahiyat akhir tidak diselingi dengan salam, mau melakukan sahwi, baru duduknya iftirash. Wa taslimatus saniyatu, dan mengucapkan salam yang kedua sunnah. Wa idza turika minha, dan apabila meninggalkan minha daripada sunnah hayat syai'un, sedikit pun, satu saja, la yujbaru, tidak perlu ditutupi bisujud sahwi dengan melakukan sujud sahwi, malah bisa membatalkan. Jangan. Kalau udah tinggalin Anas al-Falaq udah tinggalin aja. Kita lupa, tinggalin aja sunnah hayat gitu. Wa amma makruhatuha, maka adapun makruha daripada sholat itu apa? Faja'lu yadaihi, yaitu meletakkan kedua tangan, fi kummihi, yaitu di dalam lengan baju, inda taharrumihi, ketika takbiratul ihram, wa ruku'ihi, dan ketika ruku', wa sujudihi, dan ketika sujud. Nah ini begini. Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Jangan ini makruh.
gini di kantong gitu, nggak begini gitu, tangan gitu. Takbir kan boleh, Allahu Akbar boleh, Allahu Akbar boleh, ya kan? Allahu Akbar gini boleh, yang nggak boleh Allahu Akbar gini. Teng nggak boleh, digambar yang lekat. Paham? Itu doang yang nggak boleh. Jagoan. Ini namanya bukan. Kalau Allahu Akbar dia nggak angkat, kan tadi sunnah kan, ini takbir. Dia waktu takbiran gini gitu. Naruh di kantong itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak dikeluarin. Ini makruh, sombong. Ngadep Tuhan, namanya juga takbiratul ihram, takbir memuliakan Tuhan. Segalanya yang besar cuma Tuhan. Pasti aja sholat katakan petek. Nah, bahkan yang ekstrim, alhamdulillah ya, kita nggak makruh. Waltifatul biwajhi, dan toleh dengan wajah. Yang harus menghadap kiblat itu sodrun, dada. Wajah tidak harus. Maka sholat toleh boleh, tapi makruh. Kita ngeliat gitu, memang kita sholat di masjid itu pengen ngeliat janda lewat, jandanya lewat kita ngeliat gitu, boleh gitu. Daripada kita ngadep ke sajadah nggak khusyuk, tadi lewat emaknya apa anaknya nih gitu, boleh aja ngeliat gitu, boleh yang jalan gitu. Yang penting jangan nah, itu batal kalau pakai lah kan ente sholat juga noleh ke ini kan, running text kan, oh baru satu bisa di sini dia dibaca emang dia gitu, itu ganggu tuh running text mati ini masjid itu. Makanya yang bagus itu polos gitu, sholat depan tembok yang polos. Kalau yang ornamen sajadah dibacain gitu, sajadah buatan mati Turki, kira Cina gitu, boleh. Toleh boleh, tapi makruh boleh. Cicak kawin kita liatin dia nyamperin gitu, kan boleh. Nah yang penting waktu salam, ini salam nih, yang belok itu kepalanya, assalamualaikum warahmatullahi, jangan dadanya, jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ini ya gerak batal. Ngabsen, Allahumma RW ada, assalamualaikum RW ada, udah lengkap, ini batal. Karena yang harus sodun, jadi ada yang nunduk bagus, merem makruh, tapi kalau dia bisa khusyuk dengan merem silahkan. Yang bagus melek lihat tempat sujud, dia bagus. Wajahrun bimahli sirin, dan dia baca keras di tempat yang sir. Sholat zuhur dibacanya kencang. Wa aksuhu, atau sebaliknya, suruh baca kencang malah baca pelan, itu makruh. Wa ikhtisarun, dan meletakkan tangan di pinggang. Wa isra'un, sholatnya cepet-cepet. Wa nazarun ila sama, dia sholat tapi mandangnya ke langit. Allahu Akbar. Itu kita kawin baca running text itu makruh banget. Kalau tadi nggak tolak-tolak begini gitu, temennya dilihat temennya pura-pura khusyuk tapi katanya gini di sini gitu, nggak batal, nggak batal. Cuma ya Allah, sholat gitu amat ya. Makanya habis sholat, kenapa Bang Karma disuruh istighfar? Karena di dalam sholat aja kita masih sempat ngantuk. Waktu sholat masih sempat godain temen, masih aja ngingetin yang lain. Ada lagi sholat, makanya disuruh istighfar. Ada tuh dalilnya itu. Iya, terus dalilnya mana? Yang habis sholat ngeluarin handphone, baca WhatsApp, dalilnya mana? Ada dalilnya, ngawur aja, udah istighfar. Nabi yang ngajar kita baca Al-Azkar An-Nawawiyah, harus dibaca tuh di tempat ini. Yang kedua harus baca Riyadhus Shalihin, 2 kitab hadis itu harus dibaca biar paham kita mana yang bima, gak semua ambrol. Wa taqbidu basarin, memejamkan mata. In khawfa dororon, apabila dikhawatirkan bahaya. Jangan sholatnya di perahu merem, jangan, tak lalap loh, bangun udah jangan. Tapi kalau saya bisa khusyuknya dengan merem. Wabaskun, dan meludah amaman ke depan, au yaminan, ataupun ke sebelah kanan. Makanya dulu orang Betawi bikin bolongan itu di sebelah kiri sama kanan, sebelah kiri sama kanan. Buat apa? Buat kalau imamnya mau meludah
Kenapa? Meludah ke depan makruh, ke kanan makruh, buangnya di kiri dia. Buangnya ke kiri, cuy gitu. Gak apa-apa, kan noleh, ditelan batal. Makanya ada bolongan, sekarang ada nggak bolongannya? Ya udah, masih aja ludahin. Inayatullah lihat itu. Emang dibuka buat buang ludah, cuy. Yang pintu kanan bakal ke WC supaya nggak muterin injak-injak sholat. Makanya saya doain Ustaz Syafi'i, Bang Joko jadi orang lain, jadi masjid percontohan. Iya, yang sesuai takrir Rosadidah, tangganya di dalam bentuknya begini, itu sesuai. Karena sekarang arsitek itu nggak ngaji, estetik, tapi nggak memahami hukum. Ya sah-sah aja silakan. Yang penting itu. Jadi kenapa ada lubang dua? Buang ludah. Nah sekarang kenapa ada kumal di ada kantong? Pakai tisu, nggak mau. Olain amin. Mau nggak mau? Ya, kan nggak boleh ludah. Wakas kuroksin atau terbuka kepalanya, nggak pakai peci, pakailah peci. Jangan sampai nggak pakai peci. Wasolatul bimudafaatin, dengan melakukan sholat bimudafaatin hadasin, dengan menahan hadasin daripada hadas. Bertempat kencing nih, sayang wudunya mana, sholat dulu dah, sholat tapi nahan kencing jadi ngempet gitu. Allah Akbar. Allah, aduh, Allah, ya kencing, jangan ya. Termasuk kalau sholat ada makanannya udah dihidangin, baru sholat dulu, baru makan dulu. Tapi kalau makanannya belum dihidangin, sholat dulu. Ini enggak, baru goreng ikan, sholat dulu. Tapi kalau makanan udah depan mata, gembul udah ditaruh, Anda sholat dulu ya, ente pasti kepikiran habis. Apalagi kebuli Yaman, apalagi kebuli Abu Nawas. Ente sholat, ya salam, nggak habis itu. Makan dulu, nanti makan, sholat berjamaah. Nggak dapat kemuliaan awal waktu. Ingat, awal waktu itu bukan berarti habis azan. Awal waktu itu seukuran ente makan dulu, habis makan minum, dahak, kenyang, ke kamar mandi, melakukan wudhu, bersih-bersih, jalan ke masjid. Ada nggak 15 menit? Ada, segitu namanya waktu awal waktu 15 menit, bukan waktu iltiah cuma 5 menit langsung koma. Begitu. Kan nanti juga sholat berjamaah, makan dulu. Udah di depan mata nampannya. Nanti ente sholat dulu nampannya digesek, ada gimana nih nggak makan nih. Lu udah buat taruh nampannya pakai sholat. Nanti bareng-bareng sholat. Bang Pian. Wa bimakbaratin, dan jangan sholat di kuburan kalau bisa, jangan, makruh itu, makruh. Kecuali kita mau sholat jenazah di situ, kita terlambat. Kenapa nggak boleh? Maaf ya, karena di makbarah itu jenazah itu keluar darah, jadi mutan najis gitu di situ. Nah kita terlambat gitu, kawan kita sudah dikubur, maka kita sholat jenazah. Kan kiblatnya ke sana ya, ini sudah sana ya, berarti kan kepalanya dia di sini nih, kakinya di sebelah sini. Nah kita yang sholat jenazah salam dulu sama dia. Salam itu ngadep muka, bukan di sono, di sini. Assalamualaikum ya dia. Ya udah selesai, balik sana, kepalanya di situ, kita baru sholat situ. Sendal yang kita pakai dilepas, jangan dilepas gitu, diinjak deng di atasnya. Jadi kita sholatnya di atas sendal, itu dianggapnya kita seperti sholat kasurnya najis di atas seprek begitu. Terus yang kedua, ya kagak boleh juga sholat pakai sendal gitu kan. Artinya lebih aman diangkat. Ini ikhtiar, diangkat ke atas, baru takbir 4 kali. Waktu zuhur di situ kan ada sholatnya tuh ya. Ya kalau bisa mah jangan di sono, kalau bisa gitu. Ya kan ikhtiar gitu, ya di tempat lain gitu, nggak apa-apa. Walaupun ada yang mengatakan itu di kuburannya Ustaz, itu kan sholatnya, iya, tapi kan pekarangan kuburan gitu. Buat orang yang ikhtiar, udah zuhurnya geser di masjid yang aman aja, boleh. Mandi sunnah. Sedikit lagi ya, 12 lagi. Farbun, ini sebuah cabang permasalahan yang bagi sepatutnya aliyatukulah sholat bin nasyati, hendaklah melakukan sholat itu bin nasyati, dengan semangat.
wa faraghi qalbin, dengan mengosongkan hati, wa khusyu'in, dengan khusyuk, wa tadabbur qiraatin, dengan mentadabburkan setiap bacaan Quran. Makanya imamnya pelan bacaan setelah Fatihah supaya dia bisa tadabbur Al-Fatihahnya dia. Alhamdulillah. Nanti baca surah yang sama-sama dipahami sehingga undang mentadabburin sedih dia. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak berpikir, coba lihat ontak itu. Ontak itu adalah pajeroknya yang sekarang itu ontak. Lihat, punuk ontak itu bisa menyimpan air yang sekarang ditiru namanya tangki. Kalau dia haus, maka air yang di sini, makanan sih diolah kembali, dikeluarin, ditelan lagi, sehingga apa? Ontak bisa berjalan berminggu-minggu. Lihat ontak, sekali minum banyak dia, sama kayak isi bensin 60 liter. Harga 1 liternya 12.500. Kalau pertama banyak banget itu, nggak tersono ya. Itu. Yang kedua, mata ontak itu dikasih selaput ya. Ketika padang pasir, selaputnya turun tuh teman, sehingga gak kena mata. Ini namanya wiper nih. Dari situ ambilnya. Kakinya 4, enggak roda 4. Banyak itu kalau ditelaah itu. Ontak walaupun gede itu nurut sama anak kecil, nggak lawan dia ontak. Sehingga kendaraan siapa yang mengendalikan bisa dikendalikan. Itu ngambilnya dari ontak semua. Itu Pajero itu ontak. Begitu. Kalau kita mau berpikir menemui Tuhan, lama-lama kita geleng-geleng, ya Allah, hebat banget. Burung itu ditiru pesawat. Mana pesawat yang gak ada sayapnya? Gak ada. Roket ada, pesawat nggak ada. Kenapa? Karena ini keseimbangan. Gitu. Itu dari burung. Wa idamati nadhari, dan melanggengkan atau terus menerus mahalla sujudi, memandang kepada tempat sujud. Faslun fi sholatil jamaati wallahu a'lam bishawab.